Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar mentadabburi Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita telah masuk ke juz ke-29, yang mana kita masuk ke surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij adalah surat yang ke-70 yang terdiri dari 44 ayat, yang mana surat ini termasuk surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang Al-Ma'arij diartikan dengan kedudukan yang tinggi atau derajatnya para penghuni surga. Pada surat Al-Ma'arij ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama ayat 1 sampai 21, dan sesi yang kedua insyaallah pada minggu yang akan datang ayat 22 sampai 44. Secara umum surat Al-Ma'arij ini kalau kita bagi menjadi beberapa topik, berbicara mengenai tentang tantangan orang-orang kafir tentang terjadinya hari kiamat. Tentunya tantangan ini tantangan yang berupa terledekan, karena mereka seolah-olah mengingkari hari akhir dan mereka menginginkan itu terjadi sambil meledek beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk bersabar. Dan hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rentetan kejadian-kejadian di dalamnya. Ini ayat 3 sampai ayat 18. Kemudian bercerita juga tentang sifat sebagian manusia secara umum dan juga sifat orang-orang kafir secara khusus. Kemudian poin selanjutnya berbicara tentang ciri-ciri orang yang selamat dari neraka, di antara ayat 22 sampai ayat 35. Kemudian topik yang berbicara tentang bahasanya orang kafir itu tidak akan masuk surga, walaupun mereka menginginkan, mereka tidak akan masuk surga. Kemudian topik yang terakhir tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk membangkitkan mereka untuk setelah terjadinya hari kiamat ini, dan hari kiamat itu pasti terjadi, dan Allah tunjukkan bahwasanya mereka akan bangkit dalam kehinaan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita baca dulu untuk ayat 1 sampai 21 surat Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij.
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ma'arij yang berarti kedudukan yang tinggi atau derajatnya para penghuni surga memberitahukan kepada kita tentang hal-hal penting yang mana harus kita ketahui, yang mengajarkan kita untuk bersabar dikala kita mendapati hal-hal yang kita tidak suka. Sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas hal-hal yang dia tidak suka berupa ketidakimanan orang-orang kafir atas apa yang beliau bawa Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kabar-kabar tentang hari kiamat dan juga hal-hal yang akan terjadi di dalamnya. Surat Ma'arij atau juga dinamakan dengan surat Sa'ala Sa'ilun. Jadi pada umumnya para ulama itu memberi nama-nama surat itu dan memilih kata-kata dari surat tersebut untuk membedakan dari surat-surat yang lainnya. Dan surat Ma'arij atau nama lainnya surat Sa'ala Sa'ilun, yaitu ayat yang ada di depan atau ayat pertama daripada surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sa'ala sa'ilun bi'adzab waqi'. Seorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwasanya orang yang bertanya itu dia bernama An-Nadhr bin Al-Harith. Dia salah seorang pembesar Quraisy. Dan ini merupakan kebiasaan orang Quraisy. Mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang hari kiamat. Bukan maksud untuk beriman, tapi untuk menantang. Mereka menantang bahwa jika memang hari kiamat itu terjadi dan benar, kapan itu terjadi? Terus kepada siapa azab itu akan ditimpakan? Demikianlah sikap orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, misalnya di Quran Shad misalnya ayat 16, wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Mereka berkata, Tuhan kami segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Di ayat yang lain, Quran surat Al-Hajj ayat 47, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan.
Di surat Al-Anfal ayat 32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat ini seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indi rabbik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Mereka berkata, ya Allah ya Tuhan kami, in kana hadha huwa al-haqq, apabila ini adalah sesuatu yang hak dari Engkau, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', turunkan kepada kami hijarah, batu dari langit. Aw i'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Subhanallah. Ini tentunya ejekan orang kafir Quraisy kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang menantang tentang datangnya azab yang dijanjikan untuk mereka. Dan mereka, seandainya azab itu datang, mereka tidak akan mampu untuk menerima azab itu. Mereka akan hancur lebur. Tapi begitulah. Seperti di ayat ini, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Seorang bertanya tentang azab waqi' yang pasti terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang kafir tidak seorang pun dapat menolaknya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa azab tersebut pasti terjadi bagi orang-orang kafir. Bahkan azab tersebut akan menimpa orang yang bertanya, yaitu siapa? An-Nadhr bin Harith. Dan tidak ada yang bisa menolak dan menghalangi turunnya azab tersebut. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lil kafirina, yang demikian memiliki makna syibhul al-milik. Jadi seakan-akan mereka pemilik azab itu, sebagai pengkhususan bahwasanya azab itu benar-benar akan terjadi untuk mereka. Jadi sebagai penekanan. Dari siapa azab itu? Minallahi dzil ma'arij. Azab itu datang dari Allah yang memiliki ma'arij, tempat-tempat naik. Di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya azab tersebut tidak akan tertolak. Adapun dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa azab tersebut tidak bisa tertolak. Karena apa? Karena datangnya dari Allah dzil ma'arij, yang memiliki ma'arij. Adapun makna ma'arij, ada beberapa penafsiran daripada ulama. Sebagian menafsirkan ini dengan derajat-derajat di langit yang dilalui oleh para malaikat. Dan pemilik derajat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan azab tersebut kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menguasai langit dan tempat-tempat yang dilalui oleh para malaikat. Sebagian ulama menafsirkan al-ma'arij dengan al-ghurab, yaitu surga-surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi wali-walinya di atas langit. Sebagai lain menafsirkan bil ma'arij, yaitu yang memiliki keagungan. Jadi intinya, azab tersebut akan turun dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Karena apa? Karena azab tersebut turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan memiliki kekuasaan. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhannya dalam sehari setara dengan 50,000 sanah. 50.000 tahun. Kata ta'ruju artinya naik. Karenanya peristiwa naiknya beliau sallallahu alaihi wasallam ke langit disebut dengan al-mi'raj, Isra Mi'raj. Dan di sini menggunakan kata ta'rujul malaikatu war-ruh. Ada dua pendapat tentang ar-ruh. Sebagian mengatakan bahwasanya maksud ta'rujul malaikatu war-ruh, ruh maksudnya adalah malaikat Jibril. Sebagaimana disebutkan di Quran Syura ayat 193,
nazala bihi ruhul amin. Yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, yaitu Jibril. Dan adapun dalam ayat ini, penyebutan malaikat Jibril mengandung penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum. Wal malaikatu war ruh. Pendapat kedua, ar-ruh maksudnya adalah arwah. Yaitu ruhnya seluruh manusia tatkala dicabut oleh malaikat maut. Mereka akan dibawa ke langit sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda al-mu'min," sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, "idza kana fi qita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh." Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila akan meninggal dunia, maka para malaikat rahmat itu turun kepadanya. Wajahnya seperti matahari yang bersinar. Ka'anna wujuhum syams. Wajahnya seperti matahari yang bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka itu membawa kain kafan. Dan juga khalutun min hanutin jannah. Dan juga wangi-wangian dari surga. Apa yang terjadi? Hatta yajlisu minhu maddal basar. Mereka duduk di tempat sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihissalam hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datang malaikat maut, duduk di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian berkata, ayyuhan nafsul tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Kemudian apa yang terjadi? Qal fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa. Yaitu seperti ruh itu keluar dari jasad yang seperti tetesan air yang mengalir dari tempat bibir tempat air itu. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Subhanallah. Malaikat maut pun mengambil ruh yang sudah keluar dari jasad itu. Tiba para malaikat rahmat menunggu, tidak membiarkan ruh tersebut berada di tangannya sekejap mata. Mereka segera mengambilnya dan menaruhnya di dalam kain kafan dan wangi-wangian tersebut. Dan apa? Dan keluarlah bau wangi misik yang paling harum yang dijumpai di muka bumi. Kebalikannya, sedangkan orang-orang kafir, wa inal abda al-kafir idza kana fi qita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh ma'ahum al-musuh. Jadi sedangkan orang kafir apabila meninggal dunia turun malaikat azab dari langit. Wajah-wajah mereka hitam dan seram. Kemudian ma'ahum al-musuh, dan mereka membawa kain kasar dan jelek. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian mereka duduk di tempat sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datang malaikat maut hingga duduk di samping kepalanya. Fayaqul, malaikat maut itu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan. Maka apa yang terjadi? Qal
fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safutu minas sufil mablul fayakhudhaha fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfat 'ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ardh. Kemudian roh tersebut bergetar di seluruh tubuhnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana dicabutnya besi alat pemanggang dari bulu-bulu yang basah. Dia kemudian mengambil roh tersebut. Para malaikat yang menunggu tadi tidak membiarkannya di tangannya sekejap pun. Sampai mereka mengambil dan meletakkannya di kain kafan yang kasar dan jelek tadi. Yang keluar darinya bau seperti bau bangkai yang paling busuk yang ditemukan di muka bumi. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bagaimana kematian orang-orang kafir, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-A'raf ayat 40, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamatu fi sammil khiyad wa kadzalika najzil mujrimin." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Inilah para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dua bentuk penafsiran dari kalangan ulama tentang makna ruh. Yang pertama mengatakan ruh adalah Jibril. Pendapat yang kedua mengatakan ruh adalah ruhnya manusia yang meninggal. Kata ilaihi ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi menunjukkan bahwasanya ruh itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita kalau artikan itu Jibril ataupun ruh manusia. Jadi intinya semuanya itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Kata al-uruj bermakna naik. Jadi adapun kita paham bahwa yang namanya naik tentunya ke atas. Oleh karena itu, ini dalil yang kuat sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan kepada para hamba-hambanya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam sehari yang setara dengan 50.000 tahun. Jadi ayat ini pada dasarnya menguatkan yang dimaksud ruh itu adalah malaikat Jibril. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang naiknya malaikat dan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ukurannya itu satu hari seperti 50.000 tahun. Di dalam Al-Quran kita menemukan kadang disebutkan seperti sini 50.000 tahun. Di ayat yang lain Allah menyebutkan dengan 1000 tahun. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Hajj ayat 47, "Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Dalam ayat lain di Quran surah Al-Sajdah misalnya ayat 5, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun." Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi apa perbedaan hari yang kadar 1000 tahun dan hari yang kadar 5000 tahun ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang hal tersebut, beliau menyebutkan huma yaumani dzakarahumullah fil Quran, Allahu a'lam bihim. Keduanya adalah hari yang berbeda. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah yang lebih tahu tentang dua hari tersebut. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan 4 pendapat tentang 50.000 tahun dalam ayat ini. Pendapat yang pertama adalah
50.000 tahun adalah waktu yang dibutuhkan manusia untuk berjalan dari pusat bumi hingga arsy. Pendapat kedua, dia menyebutkan bahwa 50.000 tahun adalah umur dunia ini sejak Allah menciptakan hingga hari kiamat. Pendapat ketiga, 50.000 tahun adalah waktu transisi antara alam dunia dan alam akhirat. Dan yang keempat, 50.000 tahun adalah jarak waktu yang akan dialami oleh seorang di padang mahsyar sejak dia dibangkitkan sampai sebelum surga dan neraka. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan Al-Imam Al-Qurtubi dan para ulama ahli tafsir lainnya. Ada sebagian ulama salaf yang bernama Yaman berkata, huwa yaumul qiyamati fihi khamsuna mautinan kullu mautinin alf sanah. Ini adalah hari kiamat. Di sana ada 50 tahapan yang harus dilewati oleh seorang. Masing-masing tahapan tersebut lamanya adalah 1000 tahun. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, huwa yaumul qiyamah ja'alahu Allahu 'alal kafirina miqdar 50 alf sanatin thumma yadkhuluna an-nar lil istiqrar. Itu adalah hari kiamat. Allah jadikan bagi orang-orang kafir ukurannya 50.000 tahun. Kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk menetap. Tentunya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menguatkan tafsir ini adalah berdasarkan hadis sahih tentang orang yang tidak membayar zakat. Dalam tafsir Al-Qurtubi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin lam yuaddi zakata malihi illa ju'ila syuja'an min narin tukwa bihi jabhatuhu wa dhahruhu wa jambahu fi yawmin kana miqdaru 50 alf sanatin hatta yaqdi Allahu bainan nas." Tidak seorang pun yang tidak membayarkan zakat hartanya, kecuali hartanya itu dijadikan ular jantan dari neraka yang digunakan untuk menyetrika dahi, punggung dan lambungnya pada hari yang kadarnya 50.000 tahun sampai Allah memutuskan nasib manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya bahwa itu adalah hari kiamat. Jadi demikianlah jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka kehidupan kita di dunia ini sangat sebentar. Oleh karenanya benar firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Muhammad ayat 36, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi dibandingkan dengan umur yang ada di hari kiamat, sungguh sangat sebentar kehidupan dunia ini. Jadi seorang yang hidup dunia ini, tatkala ia meninggal dunia, kehidupan di alam barzah itu lebih lama daripada kehidupan dia di dunia. Sampai 100.000 bahkan ribuan tahun. Sampai dia dibangkitkan nanti di hari kiamat. Kemudian dihisab dan segala macamnya. Tentu sangat lama sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Qila li Rasulillah SAW." Maksudnya ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang yauman kana miqdaru 50 alf sanah. Tentang satu hari yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun. Ma'atwal hadzal yaum. Betapa lamanya hari itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, innahu la yukhaffafu 'ala al-mu'min hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salati maktubatin yusalliha fi dunya." Demi zat yang jiwaku berada di tangan, sesungguhnya hari itu akan dirasakan sebentar oleh orang yang beriman, bahkan seakan-akan lebih cepat dari waktu melaksanakan salah satu salat wajib ketika di dunia. Jadi untuk orang mukmin sangatlah terasa sebentar. Oleh karenanya, fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Karena kehidupan dunia sebentar. Dan di akhirat lebih lama. Yang ketika mereka bersabar dengan sabran jamil, dia akan mendapatkan pahala yang besar, dimasukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Sabran jamil, sabran jamilah, ini mirip dengan perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam dalam surah Yusuf. Jadi makna sabran jamilah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Sabran jamil huwa alladhi la yaza' fihi wa la syakwa fiha li ghairillah. Sabran jamil itu adalah
kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah dan tidak disertai dengan mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Yakub ketika tertimpa musibah dengan hilangnya anaknya Yusuf, dia berkata di Quran Yusuf ayat 6, Quran surat Yusuf, qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamu. Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan begitulah para nabi ketika ditimpa musibah, mereka berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang 6 dan 7, innahum yarawnahu ba'ida. Sudah masuk kepada poin yang kedua tentang hari kiamat. Mereka memandang azab itu jauh, ba'ida, mustahil. Lakin wa narahu qariba. Sedangkan kami memandangnya dekat dan pasti terjadi. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka memandang azab itu jauh dan mustahil. Jadi di antara pendustaan mereka adalah mereka tidak meyakini akan adanya azab. Mereka bertanya untuk mencela, untuk mengejek. Sebagian ulama berpendapat bahwa makna ayat ini adalah mereka memandang bahwasanya azab di akhirat itu sesuatu yang mustahil. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwasanya mendustakan adanya azab di dunia dan azab di akhirat. Jadi mereka tidak mengimani itu. Mereka memandang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi azab di dunia karena mereka sebenarnya telah terpedaya dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka berupa kesehatan, kekayaan, banyak pengikut. Sehingga apa? Timbullah kesombongan yang menjadikan mereka menafikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa untuk melaksanakannya, yaitu menjatuhkan azab kepada mereka. Wa narahu qariba. Kami memandangnya dekat dan pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya azab tersebut akan terjadi. Bahkan para ulama menyebutkan kullu atin qarib. Sesungguhnya akan datang itu dekat. Yauma takunu as-samaa'u kalmuhl. Pada hari itu ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Jadi muhl ada yang memaknainya dengan minyak. Sebagian lain memaknainya dengan perak yang melebur. Artinya pada hari kiamat nanti, langit yang kita lihat sekarang ini mampu menahan benda-benda langit yang sangat berat. Ternyata langit yang kokoh tersebut akan terbelah lalu mencair seperti minyak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Ar-Rahman ayat 37, fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Maka jika hari itu terjadi, maka orang-orang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi lagi pada hari itu? Wa takunul jibalu kal'ihin. Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Al-'ihin maknanya adalah as-sub al-masbuh, yaitu wol dari bulu domba yang lalu dihamburkan. Jadi intinya kain tersebut sangat ringan. Gunung sangat ringan saat itu. Diterbangkan dan akan berterbangan di udara. Sebagaimana Quran surat Al-Qariyah misalnya 5, wa takunul jibalu kal'inil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Demikianlah kondisi gunung pada hari kiamat. Dan gunung dia memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, bahwasanya gunung itu akan dicabut dari pasaknya. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Mursalat ayat 10, wa idzal jibalu nusifat. Dan apabila gunung-gunung itulah dihancurkan. Para ulama menafsirkan nusifat, gunung itu dilepaskan dari pasaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya gunung itu mempunyai pasak. Di Quran surah An-Naba ayat 7, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kedua, apa yang terjadi pada gunung itu? Kemudian gunung itu dicabut dan diterbangkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surah An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira dia itu tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti
awan yang berjalan. Sehingga gunung-gunung yang super kokoh dan berat, seakan-akan ringan pada hari itu seperti bulu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung itu seperti bulu yang dihamburkan. Fase ketiga, gunung itu diterbangkan dan gunung tersebut dijalankan lalu ditabrakkan satu sama lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Haqqah ayat 14, Allah berfirman, "Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah." Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya itu dengan dakkata wahidah, sekali benturan. Setelah diterabakkan, jadilah ya seperti debu-debu kecil. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mubatsa. Quran surah Al-Waqiah ayat 5-6. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Ketika telah menjadi debu-debu kecil, gunung-gunung tersebut hancur seakan-akan tidak pernah ada. Fasuyiratil jibalu fakanat saroba. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Jadi gunung-gunung yang kita lihat selama ini begitu kokoh, yang dapat disaksikan oleh semua orang. Tetapi pada hari kiamat dia akan hancur lebur seperti sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada. Gunung-gunung itu akan seperti fata morgana yang sekilas dilihat dari jauh terlihat, tetapi setelah dekati ternyata tidak ada karena telah dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah gunung yang akan melewati fase-fase yang kita sebutkan tadi. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada seorang teman kami pun menanyakan temannya. Pada hari yang mengerikan itu, seseorang sibuk dengan dirinya sendiri. Antara satu dengan yang lainnya tidak akan saling bertanya. Mereka sibuk dengan urusannya, takut dengan keadaannya sendiri-sendiri. Allah sebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 34-37. Yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idzi sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Sibuk sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat setelahnya, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Sedang mereka pada saat itu saling melihat. Pada hari itu al-mujrim, orang-orang yang berdosa, ingin sekiranya dia dapat menembus dirinya itu min adzabi yaumi idzin bibani. Menembus dirinya dari azab Allah dengan bani anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, dengan istrinya dan saudara-saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wih, dan keluarganya yang melindunginya di dunia. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, dan orang-orang yang ada di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tembusan itu dapat menyelamatkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il majhul dalam kata yubassarunah. Sehingga maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat mereka itu saling melihat satu dengan yang lain. Oleh karenanya di akhir kelak manusia akan dibuat bisa saling melihat. Antara suami, istri, ayah dan anak, kawan dengan kawan. Namun di antara mereka tidak bisa saling membantu. Dan saling bertanya-tanya tidak bisa. Karena apa? Karena kesibukan dan ketakutan yang dialami setiap orang tatkala itu. Dan karena saking takutnya seseorang pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir, mereka apa? Mereka berangan-angan untuk menembus dirinya dari azab yang pedih dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan bapak, dengan ibunya, dengan kerabat-kerabat yang lain. Asalkan bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia berangan-angan bisa menembus dirinya dengan semua orang yang di dunia ini. Ia rela semuanya masuk neraka, asalkan dia bisa selamat untuk masuk surga. Bayangkan kondisi pada hari itu sampai orang kafir berangan-angan demikian.
Padahal kita tahu pada dasarnya manusia di atas bumi ini tentu sangat menyayangi anak-anak. Bahkan mungkin orang tua rela berkorban untuk anak-anak. Akan tetapi, karena besar dan dahsyatnya perkara pada hari kiamat, kenyataannya jadi berbeda. Mereka rela mengorbankan anak-anak untuk keselamatan. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya yawaddu di sini, kalimat yawaddu menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak hanya berangan-angan, tetapi mereka juga mengutarakan angan-angan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di Quran surah An-Nisa ayat 42, yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditsa. Pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul berharap, berangan-angan sekiranya mereka itu diratakan dengan tanah, dikubur, dihancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyebutkan sesuatu kejadian apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, ternyata mereka mengungkapkan angan-angan tersebut. Allah sebutkan di Quran surat An-Naba ayat 40, "Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Sungguh kami telah memperingatkan kepadamu orang-orang kafir azab yang sangat dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir itu mereka berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, internetnya sedang bermasalah dikit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya angan-angan mereka itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Kalla innaha lawah. Sekali-kali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Jadi meskipun orang-orang kafir berangan-angan dan bahkan meminta agar dapat menebus dirinya dengan keluarga dan sahabatnya, dengan kerabatnya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak dan tidak mengabulkan permintaan. Sesungguhnya semua itu hanyalah angan-angan belaka, lawa. Lawa itu api yang bergejolak dan menyala-nyala. Jadi artinya yang ada di hadapan mereka itu adalah neraka, api yang bergejolak. Permintaan mereka, angan-angan mereka itu jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazza'atan lisyawa. Api itu yang mengelupas kulit kepala. Jadi api neraka tersebut tidak hanya panas dan membakar, akan tetapi seakan-akan api itu juga tajam sehingga bisa mengelupas kulit kepala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada yang selamat dari tubuhnya. Jadi seluruh daging, kulit dan tulangnya ikut terbakar. Tad'u man adbara wa tawalla. Yang memanggil orang yang berbalik dan berpaling dari agama. Jadi apa perbedaan di sini? Allah sebutkan adbara wa tawalla. Adbara berbalik, wa tawalla berpaling. Para ulama menyebutkan adbar, makna adbar adalah berbalik, yaitu ketika orang kafir melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung berbalik. Jadi belum bertemu sudah menghindar, tidak ingin bertemu dan mendengar sama sekali perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang makna tawalla, maknanya adalah berpaling, tetapi setelah mendengar. Itu ada sebagian dari mereka yang mendengar, berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mengingkari apa yang mereka dengar. Mereka berpaling dan tetap memilih kebatilan. Dan kedua bentuk ini, adbaro, berbalik atau tawalla, telah dilakukan oleh mereka, orang-orang kafir. Di antara mereka ada yang tidak ingin mendengar sama sekali. Sebagaimana Allah sebutkan di Quran surat Al-Fussilat ayat 26, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadap agar kamu dapat mengalahkan mereka. Dan di antara mereka yang telah mendengar perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpaling, sebagaimana di Quran surat Al-Anfal ayat 31, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin.
Dan apabila ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan ayat seperti ini. Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Dan ini ada perbedaan antara adbar dan tawalla. Dan kepada kedua model sikap dari orang kafir tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyuruh neraka untuk memanggilnya. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan banyak ahli tafsir mengatakan bahwa neraka itu akan berbicara yang hakiki. Jadi seakan memanggil mereka, wahai fulan, fulan, masuklah ke sini. Dan banyak dalil yang mengatakan, menyebutkan bahwa neraka itu bisa berbicara seperti misalnya firman Allah di Quran surat Qaf ayat 30, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ati wa taqulu hal min mazid. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih ada ketambahan. Oleh karenanya, kelak neraka akan memanggil orang-orang yang telah ditetapkan memasukinya. Dan mereka tidak dapat lari kemanapun mereka menghindari siksaan dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dan tidak menjadikan mereka lepas daripada siksaan itu. Wa jama'a fa'awa. Wa jama'a fa'awa. Dan orang-orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Dan mereka lah yang juga akan masuk neraka. Jadi di antara sifat orang kafir, selain adbar wa tawalla tadi, mereka juga suka menyimpan dan menabung. Tapi mereka pelit, tidak memberikan hak orang yang sebenarnya mendapatkan hak dari sebagian harta mereka. Mereka dengan menabung itu memiliki angan-angan yang panjang. Tidak mau berbagi. Mereka menyangka bahwasanya dengan menabung, menyimpan dan segala macam, umurnya akan panjang dan bisa hidup dengan harta tersebut. Makanya di Quran surat Al-Humazah, Allah sebutkan, wailu likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yubadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sungguh dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Tentunya kita melihat bagaimana orang-orang kaya dan orang besar, tatkala waktunya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa membawa harta kekayaannya itu. Mereka menginginkan dengan mengumpulkan harta itu sehingga bisa hidup lebih panjang. Tapi tidak. Ternyata setelah meninggal, mereka tidak bisa, harta itu tidak bisa memberi manfaat kepadanya. Dan bahkan mereka tinggalkan untuk ahli warisnya. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, topik berpindah kepada penyebutan tentang sifat manusia pada umumnya dan orang-orang kafir pada khususnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat yang suka halu'a, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapatkan kebaikan, mendapatkan harta, dia jadi kikir. Makna al-hala disebutkan oleh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, qillatu imsakin nafs inda al-i'tira' ma yuhzinuha au ma yasurruha. Jadi sikap tidak bisa mengendalikan diri ketika mengalami sesuatu yang menyedihkan atau menyenangkan dirinya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana manusia itu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Artinya dia tidak bisa menahan dirinya dari berkeluh kesah ketika ditimpa kesusahan. Sehingga akhirnya dia mengutarakan segala keluh kesahnya kepada manusia, mengulapkan di semua tempat. Apalagi sekarang musim medsos, di semua medsos disebutkan keluh kesahnya. Dan dia tidak tahu bahwasanya hal itu mungkin tidak bisa mengeluarkannya dia dari masalah itu. Demikianlah sifat-sifat orang-orang kafir. Bahkan sebagian mereka saking tidak tahannya untuk masalah itu, mereka bunuh diri. Dan ini sangat dilarang di dalam Islam. Wala taqtulu anfusakum, janganlah engkau membunuh diri kalian. Kemudian sifat yang lain, wa idza masahul khairu manua. Dan apabila mendapatkan kebaikan, mendapatkan harta, dia jadi kikir.
Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia tahan kebaikan tersebut. Tidak mengeluarkannya. Memberikan hak orang-orang lain dari sebagian hartanya. Dia ingin memuaskan dirinya sendiri. Dan ini sifat yang jelek. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Quran surat Al-Adiyat ayat 8. Dan sungguh cintanya kepada harta itu benar-benar berlebihan. Dan ini sifat sebagian orang-orang kafir secara umum. Jika diberi harta, mereka menjadi pelit. Ketika diberi kesusahan, mereka menjadi keluh kesah. Akhirnya, sifat mereka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka dengan lawa, dengan neraka yang menyala-nyala. Dan seyogianya, sebagai seorang mukmin yang telah mengetahui bahwasanya sifat keluh kesah ini, sifat pelit ini adalah salah satu dari berapa banyak sifat dari orang-orang kafir, maka kita hendaknya menghindarinya. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, untuk selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang akan selamat dari neraka. Di antaranya mereka melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan seterusnya yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa yang bisa kita ambil dari surat Al-Ma'arij pada kesempatan kali ini dari ayat 1 sampai 21 yang menggambarkan kepada kita tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Dan barang siapa yang beriman dengan hari kiamat ini, dia akan selamat. Kenapa? Dia tahu hari kiamat, sehingga dengannya dia mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kepada nabinya, fasbir sabran jamila. Sabaran dengan kesabaran yang bagus. Dan itu yang seharusnya kita ambil contoh dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada nabinya. Kesabaran dari melaksanakan yang Allah perintahkan. Kesabaran dari menjauh yang Allah larang. Dan kesabaran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita dalam penyakit atau kesusahan-kesusahan. Dan ini yang bisa menyelamatkan seorang dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sifat-sifat orang-orang kafir yang tidak suka dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai sekarang. Oleh karena itu, barang siapa yang mencoba untuk bisa mendalami atau memahami Al-Quran dan mentadaburinya, dia akan tahu bahwasanya hal-hal yang menyelamatkannya itu ada di dalam Al-Quran. Dan di surat Al-Ma'arij akan disebutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yang bisa menyelamatkan dia dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Dan mudah-mudahan pengetahuan ini kita mohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan. Jadi setelah membaca, kemudian memahami, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian untuk dihindari dari sifatnya orang-orang kafir tadi, dan diberi kemampuan untuk mengamalkan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila banyak salahnya, itu datangnya dari kami pribadi sendiri. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.